Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang kembali ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita untuk membuat assignment atau tugas untuk siswa. Nah, kita masuk di e-training e-training.bp3ip.id. Oke, kemudian silakan masukkan username. Ini username saya, ada, masukkan passwordnya. Oke. Ini dari mulai pengumuman, biodata pengajar, kemudian perkenalan PASIS, kemudian pertemuan 1, forum tanya jawab kemarin sudah kita lalui, kemudian kuis pertemuan 1, tugas pertemuan 1. Nah, misal saya sekarang akan memulai yang pertemuan 3 nih, misal Bapak dan Ibu. Ini di pertemuan 3 masih belum ada untuk assignmentnya. Kita misal memasukkan assignment di pertemuan 3. Sini caranya adalah kita turn editing on, dinyalakan nih. Turn editing on, sebelah sini dinyalakan. Oke, kemudian kita akan menambahkan assignment kita di pertemuan 3 di sini. Ini tentang sejarah komputer generasi keempat dan kelima. Oke, misal saya akan menambahkan assignment untuk di pertemuan 3. Saya akan menambahkan di sini ada activity, kemudian di sini ada assignment. Ibu bisa klik di sana. Nah, kita tulis misal di sini judul dari assignmentnya adalah tugas pertemuan 3. Nah, Bapak dan Ibu bisa memasukkan tugasnya di sini. Atau kalau misal Bapak dan Ibu dalam bentuk file tugasnya, kemudian siswanya mendownload, bisa memasukkan filenya di sini. Atau mungkin bentuknya gambar atau apa, sebetulnya bisa juga, bisa di sini. Nah, caranya Bapak dan Ibu di sini misal ini adalah tugasnya. Misal tugasnya adalah seperti ini, misal ini adalah pertanyaannya. Ini kalau misal dalam tugas ini karena kita memasukkannya di deskripsi, ini agar tidak bisa dilihat oleh siswa lain, mungkin jangan yang belum masuk di pertemuan berikutnya ini tidak usah kita display deskripsi course page, misal tidak perlu diperlihatkan. Kita cukup tugas pertemuan 3 aja di sini. Seperti ini tidak perlu diklik. Nah, kemudian di sini yang penting, paling penting, Bapak dan Ibu, ini tidak usah kita menerapkan untuk kapan tugas ini akan muncul, karena kita akan memunculkannya setiap saat. Ini di enablekan aja seperti ini, jadi tidak ada yang dicontreng di sebelah sini. Nah, kemudian di sini yang berikutnya adalah submission type. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan, ingin memerintahkan siswa adalah mengirim file, bentuk file dokumen atau Excel atau bentuk file yang lain, Bapak dan Ibu harus memilih ini, file submission. Jadi nanti tugas yang dikirimkan oleh siswa itu bentuknya adalah file, dan kekurangannya nanti, kelebihannya lah, kita lihat kelebihannya dulu. Bapak dan Ibu bisa mendownload file tersebut dan membukanya di komputer secara offline. Nah, kekurangannya artinya Bapak dan Ibu nanti akan menambah waktu Bapak dan Ibu untuk memeriksa tugasnya, yaitu harus download dulu, kemudian dibuka dulu filenya, seperti itu. Itu sih kelebihan dan kekurangan. Saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu, mungkin kalau bentuknya bukan yang berbentuk file, misal bentuk doc, Excel atau berbentuk lainnya, lebih baik Bapak dan Ibu memilih yang online text saja di sini. Yang ininya centang seperti ini. Nah, kemudian kalau misal ingin menentukan misal batasan jawaban dari siswanya, jangan terlalu banyak, misal cukup 1000 kata, Bapak dan Ibu bisa mengkliknya di sini.
masukkan berapa limitnya, 1000 misal, 1000 kata. Tapi kalau misal tidak ada batasan Bapak dan Ibu, ya bebas-bebas aja, mungkin siswa juga tidak akan menjawab terlalu banyak, ini tidak usah disentang. Oke. Berikutnya di sini ada feedback tipenya, kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin cukup di sini aja nih, feedback komen nih. Kita lihat nih apa sih feedback komen. Ini bisa memberikan feedback di sebelah sini, atau juga yang ini bisa Bapak Ibu, ini bisa di download Bapak dan Ibu ya. Kalau misal mau seperti ini, kita bisa enablekan ini oleh feedback file. Kita lihat apa sih. Nah, jadi si pengajar juga bisa memberikan feedback berupa file misal ini. Kalau misal Bapak dan Ibu mau seperti ini, bisa silahkan. Tapi kalau misal tidak perlu feedback berupa file, mungkin tidak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misal mau dicentang boleh saja. Kalau misal suatu saat Bapak dan Ibu membutuhkan untuk misal melakukan feedbacknya adalah Ibu tulis dulu di Word, kemudian dikirimkan ke mereka, boleh mungkin ini dicentang. Jadi nanti ada di feedbacknya Bapak dan Ibu bisa mengattachment dari filenya tersebut. Comment inline ini misal jika di-enablekan ini, maka Bapak dan Ibu bisa melihat nanti bentuk komen-komennya. Kalau misalnya kita yes saja nggak apa-apa seperti ini. Kemudian submission settingnya kita lihat. Nah, ini ada beberapa. Kalau misal yang sederhana aja, mungkin siswa tidak ada pertanyaan lagi setelah misal mereka mengirim langsung send, bisa seperti ini. Atau perlu kalau misal ada pertanyaan semacam nanti itu apakah benar-benar akan dikirim, nah Bapak dan Ibu mungkin perlu mengetik ini. Jadi nanti harus ada submit buttonnya di yang di bagian siswanya. Nah, kemudian di sini nih Bapak dan Ibu yang penting juga nih, item reopener nih, kalau misal Bapak dan Ibu menginginkan siswanya, kalau misal nilainya masih kurang, Bapak dan Ibu, si siswanya bisa mengirimkan kembali. Jadi ketika Bapak dan Ibu misal mengirimkan menilai siswanya, kemudian siswanya ternyata masih belum lulus, nah maka Bapak dan Ibu bisa menulis di sini itu bukan never, tapi mungkin automatically until pass. Jadi sampai dia lulus Bapak dan Ibu. Jadi dia bisa mengirimkan berkali-kali sampai dia lulus. Ini kalau kita memilih ini. Kalau memilih yang ini. Tapi kalau misal Bapak dan Ibu mengirim ini never, memilih never, maka sekali dia dinilai walaupun tidak lulus, dia tidak bisa mengirimkan kembali tugasnya. Jadi saya menyarankan, karena nanti diwajibkan lulus untuk siswanya dengan nilai yang Bapak Ibu berikan. Nah, Bapak dan Ibu memilih yang ini, automatically until pass. Kemudian berapa dia bisa mengambil? Nah, bolehlah unlimited mungkin Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak murid-murid kita, pasis kita tidak sampai harus berkali-kali mengirimkan tugas sehingga nilainya lulus misal seperti itu ya. Mudah-mudahan sekali mengumpulkan tugas dia langsung lulus. Kemudian group submission mungkin tidak usah Bapak dan Ibu. Notifikasi, kemudian ini dilihat di sini notifikasi. Ini sebetulnya udah seperti ini aja, tidak usah dirubah. Kemudian grade. Oke, selanjutnya di sini adalah grade Bapak dan Ibu. Grade di sini ini maksimum grade adalah nilainya 100. Jadi untuk tugas ini adalah nilainya 100. Mungkin ini kategori, kalau kita tidak buat kategori tugas mungkin di grading kita nggak perlu diganti. Kemarin kita sudah sempat buat untuk kehadiran, tapi sebetulnya itu tidak ada untuk di sistem kita yang ini. Nah, untuk grading to pass, karena nilai maksimum di sini adalah 100 grade maksimum, maka di sininya kita bisa memberikan nilai, misal untuk lulusnya taruhlah 70 Bapak Ibu, maka kita tulis 70 seperti ini.
Blind marking juga tidak perlu. Blind marking artinya kita tidak melihat nama pasis kita hanya melihat dari tugas yang dikumpulkan, juga ini mungkin tidak pas untuk kita. Kemudian graded identity juga, identity from student. Jadi karena student harus bisa melihat atau pasis kita harus melihat siapa sih yang melakukan grading, ini tidak perlu juga. Ini untuk grading Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya common module setting, ini tidak usah. Restrict access nih Bapak dan Ibu. Nah, ini restrict access, ini bagaimana tugas ini bisa diakses oleh siswa. Setelah siswa melakukan apa agar tugas ini terlihat, ini seperti itu. Nah, saya akan men-settingnya di sini karena ini adalah tugas pertemuan 3, maka saya akan settingnya siswa baru melihat tugas ini setelah siswa membaca materi pertemuan 3. Caranya adalah dengan cara add restriction di sini, kemudian activity completion. Nah, ini activity-nya harus kita pilih mana, klik. Nah, ada tadi adalah pertemuan 3, sejarah komputer generasi keempat dan kelima. Kita klik itu, kemudian bagaimana aktivitas itu dilakukan. Nah, di sini kita lihat must be marked complete. Mas komplit karena tadi di sejarah pertemuan komputer generasi keempat dan kelima itu dia komplitnya itu adalah ketika siswa membuka. Kalau kita mengasumsikan bahwa kalau siswa membuka aktivitas dari pertemuan 3 sejarah komputer generasi keempat dan generasi kelima tadi, bahwa dia juga akan membaca materinya seperti itu. Nah, misal cukup aja dulu 1 seperti ini. Berikutnya activity completion-nya. Activity completion di sini artinya, nah sekarang untuk tugasnya ini, bagaimana tugas ini dinyatakan lengkap atau dinyatakan beres lah oleh kita. Dia sudah melakukan tugas ini. Kalau apa? Nah, student di sini harus show activity is complete when the conditions are met. Kita klik yang ini, yang paling bawah. Nah, di sini pertama dia harus melihat tugasnya. Yang kedua, ini yang paling penting juga, student must receive a grade to complete this activity. Jadi student ini harus lulus dari tugas ini. Lulusnya dalam artian apa? Artinya Bapak dan Ibu sudah memberikan nilainya dan 7 ke atas ya nilainya. Nah kemudian ini student must submit to this activity, tentunya seperti ini. Maka kalau misalnya dia sudah memenuhi ini, maka activity untuk tugasnya tersebut dinyatakan lulus. Tag mungkin tidak perlu di sini. Kompetensi juga tidak perlu karena ini semacam prasyarat apa yang kompetensi di sini. Tidak ada di sini ya. Kita tidak usah begini deh. Kemudian kita langsung misal save and return to the course. Misal kita lihat bagaimana tampilannya nanti di materi kita. Nah, ini ada tugas pertemuan 3 ada di sini. Tugas pertemuan 3 ini terbuka kalau pelajar atau pasis kita sudah membuka pertemuan ini, sejarah komputer generasi keempat dan generasi kelima. Ini baru bisa terbuka. Dan kemudian ini ada centangnya nih seperti ini. Jadi nanti si pasis kita ini dia kalau misal sudah dinilai oleh Bapak dan Ibu, maka ini akan centang seperti ini. Kalau misal dinilai ternyata tidak lulus, maka di sini akan ada tanda silang Bapak dan Ibu. Artinya dia belum lulus. Kalau dia belum melakukan apa-apa, dia masih kosong nih di sini. Kalau ketika diklik kemudian dia mengerjakan, dinilai oleh Bapak dan Ibu, kalau lulus maka dia akan centang warna hijau di sini. Tapi kalau misal ketika dia membuka ini, mengerjakan, mengirimkan ke Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu nilai dan nilainya masih di bawah passing grade, maka di sini akan tanda silang. Dan kemudian di sini nanti akan ada tulisan reattempt atau mencoba kembali. Nah, itu seperti itu. Ini untuk tugas pertemuan 3. Kalau misal contohnya kita cek aja, mungkin dibuka bagaimana sih tampilannya. Mungkin kita di tune editing off aja.
lihat nih ada tugas pertemuan 3, karena sebagai pengajar ya tentunya kita sudah melihat ini tercentang. Klik. Nah, maka ini adalah yang dibaca oleh siswa kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti ini yang dibaca, kemudian ini yang dibaca oleh pengajar. Nah, itu seperti itu Bapak dan Ibu untuk membuat tugas di dalam pembelajaran kita kali ini. Ini untuk tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.